Fungsi. Berikut adalah definisi fungsi. Misalkan ada dua himpunan yaitu A dan B. Relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di A dihubungkan dengan tepat satu elemen di B. Nah, jika F adalah sebuah fungsi dari A ke B, kita menulisnya F.2 A ke B ya. Artinya adalah F memetakan A ke B. Jadi kita lihat di sini sebuah relasi dari A ke B dikatakan dia adalah sebuah fungsi jika setiap elemen dari A itu dihubungkan tepat satu dengan elemen B. Jadi setiap anggota A. Berarti setiap anggota A harus terhubung ke tepat satu B. Di sini kita lihat ada dua diagram atau dua himpunan A dan B. Ya, ini disebut relasi karena anggota A dihubungkan tepat dengan satu anggota di B. A kecil yang merupakan elemen dari A besar. A ini disebut dengan prabayangan B, sedangkan B disebut dengan bayangan dari A. Contoh pertama, misalkan A sama dengan 1, 2, 3 dan B, U, V, W, kemudian dihubungkan atau direlasikan, yang mana F ini kita definisikan seperti berikut, yaitu 1 U, 2 V, 3 W dari A ke B ya. Berarti relasi ini adalah hubungan dari A ke B. Ini disebut dengan fungsi. Jadi F ini kita sebut dengan fungsi dari A ke B. Yang mana artinya adalah fungsi 1 itu dipetakan terhadap U. Fungsi 2 dipetakan terhadap V. Fungsi 3 terhadap W. Ya, kita lihat di sini diagramnya. Tepat semua atau setiap anggota di A, dia memiliki pasangan di B. Nah, ada definisi lain mengatakan bahwa anggota himpunan A ini atau himpunan A ini disebut dengan domain atau daerah asal dari F ya. Kemudian himpunan B itu adalah range atau daerah hasil. Sedangkan U, V, W ya, yang mana anggota-anggota B yang merupakan bayangan dari A itu disebut dengan kodomain. Nah, di sini saya ingin memberikan sebuah contoh. Anggap di sini adalah A, himpunan A, kemudian di sini himpunan B. Saya punya 1, 2, 3. Ya. Di sini ada U, V, W. Ya. Ini 1 ke U, 2 ke V, 3 ke U. 3 ke V. Nah, ini disebut dengan fungsi. Kenapa fungsi? Karena setiap anggota A memiliki pasangan di B. Meskipun pasangannya ada yang sama di B. Namun ini disebut dengan fungsi. Nah, kalau seperti ini yang disebut dengan kodomain. Kodomainnya adalah U dan V saja. Sedangkan yang range-nya adalah U, V, W ya. Nah, range-nya itu adalah daerah bayangan. Sedangkan kodomain adalah anggota yang menjadi bayangan. Ya, kodomainnya di sini UV. Sedangkan range-nya UVW. Oke. Berikutnya adalah saya memiliki contoh, ini A, ini B. Di sini kita punya 1, 2, 3, sedangkan ini UV, 1 ke U, 2 ke V. Nah, ini apakah disebut fungsi? Ini adalah bukan
fungsi. Karena ada anggota A yang tidak memiliki bayangan di B. Ya, ada anggota A yang tidak memiliki bayangan di B. Oke. Untuk berikutnya, kita akan memperkenalkan apa itu yang disebut dengan fungsi satu-satu. Fungsi f dikatakan satu ke satu atau one to one atau injektif ya, jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Jadi setiap anggota A hanya tidak memiliki dua bayangan yang sama. Seperti apa dua bayangan yang sama? Seperti contoh saya ini. Ya. Contoh saya ini adalah fungsi bukan satu-satu. Di sini adalah bukan satu-satu karena ada dua anggota A yang memiliki pasangan yang sama di B, yaitu 2 dengan V dan 3 dengan V. Jadi yang disebut dengan fungsi satu-satu ya, jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama di B. Nah, seperti ini adalah fungsi satu-satu. Ya, meskipun ada anggota B yang tidak menjadi bayangan dari anggota A, ya, dia tetap disebut fungsi satu-satu asalkan syaratnya itu saja anggota A ya tidak ada dua anggota A yang memiliki bayangan yang sama di B. Berikutnya adalah fungsi pada atau onto atau disebut dengan surjektif, yaitu jika setiap elemen B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Jadi tidak boleh di sini ada elemen B yang tidak menjadi bayangan di A. Kita ambil contoh di sini. Ini A, ini B, ini 1, 2, 3. Kemudian di sini ada U, V, W, dan Z. Nah, 1 di U, 2 di V, 3 di W. Nah, ini disebut bukan pada. Tapi ini termasuk satu-satu, iya. Ini satu-satu. Tapi dia bukan pada. Karena ada satu elemen B yang tidak menjadi bayangan dari A. Nah, ini beberapa contoh ya. Ini disebut fungsi satu ke satu ya, tetapi bukan pada. Kenapa bukan pada? Karena ada anggota B yang tidak menjadi bayangan di A. Berikutnya, ini disebut dengan pada, tapi bukan satu-satu. Kenapa bukan satu-satu? Karena ada dua elemen di A yang memiliki bayangan yang sama di B. Berikutnya adalah ini bukan satu-satu maupun pada. Ya. Kenapa dia bukan satu-satu? Karena ada dua elemen di A, yaitu A dan D, yang memiliki bayangan yang sama di B. Dan kenapa dia bukan pada? Karena ada anggota dari B yang tidak menjadi bayangan di A. Nah, yang keempat di sini adalah bukan fungsi. Ya, bukan fungsi. Di mana kenapa ini disebut dengan bukan fungsi? Karena ada satu elemen A yang memiliki dua bayangan di B. Ya, syaratnya adalah setiap elemen A memiliki tepat satu bayangan di B. Sedangkan pada relasi yang keempat, satu anggota A memiliki dua bayangan di B. Jadi ini bukan fungsi. Ya, jadi kalau bukan fungsi kita tidak dapat mencari apakah dia satu-satu atau dia pada.
Nah, sebelum ke fungsi inverse, saya ingin menunjukkan sebenarnya mana yang fungsi satu-satu dan juga fungsi pada. Nah, kalau saya buat seperti ini, ini A, ini B, 1, 2, ini U, ini V. Nah, 1 ke U, 2 ke V, ini adalah fungsi 1-1 dan juga fungsi pada. Ya, karena terpenuhi kedua syarat tersebut. Berikutnya adalah fungsi inverse. Ya, jika F adalah fungsi koresponden 1-1, ya ingat kalau dia 1-1, dari A ke B, maka kita dapat menemukan balikan atau inverse-nya dari F yang kita sebut dengan fungsi inverse dilambangkan dengan F pangkat min 1. Jadi untuk mencari inverse suatu fungsi syaratnya adalah fungsi F-nya itu harus 1-1. Nah, kalau dia pada, berarti kita tidak bisa mencari inverse. Kalau dia bukan fungsi, juga tidak bisa mencari inverse. Jadi syarat untuk sebuah fungsi memiliki inverse, dia harus sebuah fungsi 1-1. Ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Kalau A ke B itu FA, fungsi terhadap A, sedangkan untuk inverse dia pakai yang B. Jadi fungsi inverse terhadap B ini adalah A, ya. Ini sama dengan FA-nya sama dengan B, sedangkan F inverse B sama dengan A. Nah, berikut adalah komposisi fungsi, ya. Komposisi fungsi. Di komposisi fungsi ini mirip dengan komposisi relasi, ya. Nah, di sini kita ingin membuat fungsi komposisi FOG, berarti G dulu ya, komposisi G. Berarti G dulu yang dipetakan, baru kemudian F. Jadi sangat-sangat mirip dengan relasi, ya, sangat mirip dengan relasi. Cuma syaratnya di sini pastikan dulu F ini adalah fungsi, ya. Jadi syaratnya adalah F A itu adalah fungsi dan G A itu adalah fungsi, ya. Jadi F dan G itu adalah fungsi dulu, baru dia bisa kita cari komposisi. Namun kalau dia sebatas relasi saja, kita tidak itu sudah bukan komposisi fungsi lagi, tapi dia komposisi relasi. Nah, ini kita ambil contoh, diberikan sebuah fungsi, berarti kalau sudah dikatakan diberikan sebuah fungsi, berarti ini sudah dipastikan dia adalah sebuah fungsi. Jadi ada fungsi G, yang mana dia dipetakan dari A ke B, ya ini dia, 1 ke U, 2 ke V, 3 ke W. Kemudian ada lagi fungsi F, dia dipetakan dari B ke C, yaitu UY, VX, dan WZ. Jadi, komposisi A ke C, ya, komposisi A ke C, FOG itu adalah, jadi kita selesaikan dulu dari G. G itu 1U, 2V, 3W. Jadi di sini 1, ya, di sini dari 1 ke U, 1 ke U, kemudian 2 ke V, kemudian 3 ke W. Selanjutnya kita menggunakan yang F. Ya, F itu U ke Y. Jadi dari U ke Y, kemudian dari V ke X, dari W ke Z. Ya. Nah, mana yang komposisi? Yang komposisi adalah 1 ke Y. Ya, 1 ke Y. Ini dia. Kemudian 2 ke X. Ini dia. Kemudian 3 ke Z. Ya, ini dia. Nah,
sangat mirip dengan komposisi relasi. Berikut adalah beberapa fungsi khusus. Ada yang disebut dengan fungsi floor dan ceiling, ada fungsi modulo, fungsi faktorial, dan fungsi eksponensial. Nah, fungsi floor dan ceiling, ya, di sini dikatakan misalkan X adalah bilangan real, jadi ini harus real, berarti X berada di antara dua bilangan bulat. Berarti yang disebut dengan fungsi floor dari X yaitu dilambangkan dengan sebuah X dengan dikasih tanda dengan ada tanda di bawah ya, ini tanda floor itu lantai kan, ada dikasih lantai di bawahnya ini, sedangkan ceiling adalah sebuah X dikasih pagar panah ya, ini pagarnya lantai, ini pagarnya bukan panah, pagarnya atap ya, pagarnya atap. Itu disebut dengan fungsi ceiling. Nah, contohnya di sini adalah 3,5 kalau dia diberikan pagar lantai itu dia sama dengan 3. Kenapa demikian? Karena fungsi floor itu menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X ya. Jadi dia lebih kecil atau sama dengan X. Jadi 3,5 kalau dia diberi pagar lantai seperti ini, yang disebut dengan fungsi floor itu dia sama dengan 3. 0,5 jadi 0, 4,8 sama dengan 4, min 0,5 jadi min 1. Kenapa demikian? Di sini lihat ya. Posisi min 0,5 kan di sini. Nah, jadi kalau menggunakan fungsi floor dia menjadi min 1. Jadi sesungguhnya fungsi floor itu adalah kita melakukan pembulatan ke bawah ya, pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah. Jadi kita lihat posisi min 3,5 ya. Min 3,5 kan posisinya sini. Kalau dibulatkan ke bawah berarti geser ke kiri. Jadi dia sama dengan min 4 ya. Kalau 3,5 di sini kalau dibuatkan ke bawah juga geser ke kiri. Jadi kalau yang namanya ke bawah itu ke sebelah kiri. Jadi dia 3,5. Sedangkan fungsi ceiling ya, fungsi ceiling itu adalah pembulatan ke atas. Nah, pembulatan ke atas, jadi kalau posisinya 3,5 dibulatkan ke atas jadi 4. 0,5 bulatkan ke atas, jadi di garis bilangan dia geser ke kanan. Jadi 1. 4,8 ke kanannya adalah 5. Min 0,5 digeser ke kanan atau dibulatkan ke atas itu jadi 0. Min 3,5 dibulatkan ke atas jadi min 3. Nah, sekarang adalah fungsi modulo. Misalkan A adalah sembarang bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif, fungsi modulo adalah fungsi dengan operator mod yang dalam hal ini A modulo M memberikan sisa pembagian bulat, bilangan bulat bila A dibagi dengan M. Berarti A modulo M sama dengan sisa pembagian. Ya. A modulo M berarti sama dengan sebelah sininya adalah sisa pembagian. Sisa pembagian apa? A dibagi M. Ya. Ini isinya sisa pembagian dan sisa pembagian sama dengan A dibagi dengan M. Jadi ini hasilnya nanti. Nah, kita lihat contoh. Ya, kalau seandainya A modulo M sama dengan R, berarti R ini adalah sisa pembagian. Ya, sisa pembagian dari A per M. Itu dia R. Ya, ini kalau dilihat, kalau seandainya kita mencari A, berarti A itu sama dengan M kali Q tambah R. Gitu ya. Jadi kalau seandainya 25 modulo 7, ini 4 ini datanya dari mana? Karena ketika 25 dibagi 7 itu kan sama dengan 3. Nah,
3 kali 7 21 di sini ya. 21 kan. 25 dikurang 21 kan sisanya 4. Ya, sisanya 4. Jadi untuk 3 di sini juga 15 modulo 4 sama dengan 3. Dari mana datangnya? Ini adalah 15 dibagi 4 ya. Sama dengan 2. Oke. 2 dikali 4 sama dengan 8. Oh sorry, ini 3 ya. Ini 3. Nah, ini 3. 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, 15 dikurang 12 sama dengan 3. Nah, ini yang jadi sisa. Ini yang sama dengan R. Ini yang ditulis di sini. Ya. Ini juga 3612 modulo 45 sama dengan 12. Berarti 3612 dibagi 45, nanti sisanya adalah 12. Sekarang 0 modulo 5 sama dengan 0. 0 dibagi 5 sama dengan 0. Sisanya juga 0. Ya, berarti ini 0. Min 25 modulo 7 sama dengan 3. Min 25 sama dengan 7 kali min 4. Ya, min 28. Ya. Kemudian sisanya berapa ditambah 3 baru dia bisa menjadi min 25. Berarti 3 ini yang menjadi sisa. Oke. Kemudian fungsi faktorial untuk sebarang bilangan bulat tidak negatif n, faktorial dari n dilambangkan dengan n. Pakai tanda seru didefinisikan sebagai berikut. Nah, kalau seandainya n-nya itu 0, dia langsung bernilai 1. Kalau n-nya besar dari 0, berarti kita harus mengatakannya 1 dikali 2, dikali 3, dikali seterusnya sampai kita kali mengalikannya dengan n. Kita ambil contoh. 0 faktorial sama dengan 1. Sesuai ya. 0 faktorial sama dengan 1. 1 faktorial juga 1. 2 faktorial berarti kita urut dari 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Atau saudara juga boleh mengurutnya dari 1 kali 2 sama dengan 2. 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Oke. Itu adalah fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial berbentuk dengan, seperti ini, A pangkat N. Ya, A pangkat N, itu eksponensial. Jadi kalau N-nya 0 berarti dia sama dengan 1. A pangkat 0 sama dengan 1. Kalau lebih dari 0 berarti saudara harus mengalikannya. A pangkat 2 berarti A kali A pangkat 3 A kali A kali A. Ya. Nah, untuk kasus perpangkatan negatif, kalau A pangkat min N itu artinya sama dengan 1 per A pangkat N. Oke, berikut adalah fungsi logaritma berbentuk. Kalau fungsi logaritma itu sama dengan Y sama dengan A log X, yang mana X itu sama dengan A pangkat Y. Nah, jadi A pangkat Y ini adalah fungsi eksponensial. Ya. Nah, kalau Y-nya sama dengan, berarti dia jadi fungsi logaritma. Ini beberapa contoh. Ya. Kalau 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Ya, kalau 4 pangkat min 3 sama dengan 1 per 64. 4 logaritma 64 sama dengan 3. Kenapa? Karena 64 itu sama dengan 4 pangkat 3. Jadi 3-nya ini. Nah, untuk 2 log 1000 sama dengan 9. Karena 2 pangkat 9 itu sama dengan 512. Tetapi 2 pangkat 10 itu sama dengan 1024. Jadi ini karena menggunakan fungsi floor, maka kita ambil yang terkecilnya, pembulatan terkecil, makanya dapatnya 9 dari sini. Ya, ini karena ada tanda fungsi floor. Oke, demikian tentang fungsi. Terima kasih.